Ya, halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai soal ulangan gaya dan hukum Newton atau latihan buat persiapan gaya dan hukum Newton. Langsung saja, nomor 1. Berikan masing-masing satu contoh dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton tuh namanya hukum kelembaman ya. Kelembaman. Kelembaman itu adalah kemalasan suatu benda untuk mengubah posisinya. Nah, ini paling gampang itu kalau misalnya dalam kendaraan yang sedang bergerak maju gitu ya. Sedang bergerak maju. Ketika direm mendadak biasanya sih, maka badan penumpang akan terdorong ke depan. Karena kan semua dia udah maju gitu ya, udah ke depan gitu ya. Berarti dia akan berusaha untuk mempertahankan gerak ke depannya itu. Hukum 2 Newton, ini yang dikenal dengan rumus dulu ya, sigma F sama dengan M kali A. Tapi kalau disuruh nyari hukum 2 Newton contoh peristiwanya, ini aja. Dengan gaya yang sama, misalnya berapa? 20 Newton gitu ya. Mendorong benda berat akan lebih lambat dibanding ketika mendorong benda ringan. Atau kalau kalian butuh contoh yang lain, kalian bisa mendorong benda yang berat, misalkan kayak mobil, itu butuh gaya yang lebih besar dibanding mendorong misalnya troli belanjaan kalau kamu ke supermarket. Hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi. Ini gampang aja ya. Contohnya, jika jari kaki menghantam kaki meja, maka jari kaki maksudnya ya, terasa sakit. Hal ini disebabkan karena jari kaki memberikan gaya ke kaki meja dan kaki meja memberikan gaya yang sama berlawanan arah ke jari kaki, sehingga kan jari kakinya kerasa sakit gitu. Oke, tuliskan 3 contoh gaya tak sentuh. Ya udah, gaya tak sentuh. Tak sentuh. Sekalian aja ya. Yang sini gaya sentuh gitu ya. Biar belajarnya enak. Tak sentuh, contohnya apa? Gaya gravitasi yang menyebabkan benda jatuh ke bawah. Terus gaya listrik atau elektrostatis ya, gaya elektrostatis. Gaya listrik, terutama listrik statis tuh ya, yang kalau misalnya kalian gosok-gosok penggaris plastik, terus bisa dipakai buat narik rambut teman kamu atau kertas gitu ya. Gosoknya bisa pakai wol, bisa juga pakai rambut sendiri, atau pakai rambut tangan juga bisa. Kemudian ada lagi gaya magnet ya, karena magnet bisa menarik benda dari jarak agak jauh ya, kalau memang magnetnya emang ini kuat gitu. Oke, yang sentuh kayak gimana? Ya, gaya otot. Apa maksudnya gaya otot? Tarikan, dorongan, gaya gesekan, misalnya kayak direm. Kemudian ada gaya pegas, kayak waktu itu ya, narik busur panah gitu ya. Oke, soal nomor 3. Hitunglah resultan gaya dan percepatan balok di bawah. Ada resultan gaya dan juga percepatan balok. Diketahui masanya ada di sini ya, masanya 5 kg. Kita hitung dulu resultan gayanya sigma F. Kita anggap aja yang besar itu positif ya. Di sini kebetulan kalau kita lihat yang kanan itu lebih besar nih.
Ke kanannya 500 dan 700, ke kirinya 380. Berarti 500 Newton kita tambahkan 700 Newton, kita kurangi dengan 380 Newton. Ini boleh ditambahkan terlebih dahulu. Berarti ini 1200 Newton, kita kurangi dengan 380 Newton. Berarti akan sama dengan 820 ya, 820 Newton. Soal 3B. Di sini belum 3B, percepatan ya, percepatan itu adalah sigma F dibagi M, berarti 820 Newton kita bagi dengan 5 kg. Ini ketemunya berarti berapa? 164 ya, meter per second kuadrat. Ya ini kalau di atas kertas soal hitungan kayak gini ya mungkin aja ya, tapi kalau dalam kenyataannya percepatan 164 meter per second kuadrat itu di luar nalar. Karena benda jatuh aja ya dari atas pohon gitu ya, atau benda yang apapun yang jatuh ke bawah karena gravitasi udah cepet banget. Padahal gravitasi itu percepatannya cuma 9,8 meter per second kuadrat. Tapi benda yang jatuh itu bisa begitu cepatnya jatuh ke bawah. Oke ya, ini dimengerti sebagai soal hitungan saja lah gitu. Anggap aja latihan. Nanti soalnya kayak gimana kan ya gimana guru kamu juga ya. Oke, yang 3B. Di sini kita lihat banyak yang mana nih kira-kira. Kalau dilihat sekilas kayaknya banyak yang ke kiri ini ya. Yang ke kiri. Nah, kalau banyak ke kiri, saya anggap sebagai kirinya positif aja. Kalau guru kamu biasa ngajarin ke kiri negatif, ke kanan positif, hasil akhirnya akan sama saja. Kayak gini ya, misalkan itu 820 kemana? Ke kanan. Ya, kalau saya lebih suka yang besar mana itu positifnya. Tenang, semuanya sama-sama benernya, gak masalah. Oke, di sini yang ke kiri saya anggap positif karena lebih gede. Berarti 815 Newton ditambah 625 Newton, kita kurangi dengan 400 Newton, kita kurangi lagi dengan 405 Newton. Ini kalau dijumlahin berarti 1440 ya, 1440. Kita kurangin aja dulu dengan ini, bisa dikurangi ya, langsung aja 805. 1000 dikurangi 800 itu 200 berarti masih 640. 640 kurangi 5, 635 Newton. Sedangkan untuk percepatannya sama sigma F bagi M berarti adalah 635 Newton dibagi dengan 10 kg, yaitu 63,5 Newton per kilogram boleh, atau boleh juga ini diganti dengan meter per second kuadrat. Itu adalah hal yang sama. Ini juga kecepatannya tidak masuk akal ya, di luar nalar, tapi secara penghitungan betul. Mari kita lanjut ke nomor 4. Seorang astronot beratnya 600 Newton di bumi, percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Berapakah massa dan berat astronot di bulan yang percepatan gravitasinya 1/6 percepatan gravitasi bumi? Oke, sebenarnya kalau gravitasinya 1/6 dari bumi ya, ini tinggal dibagi 6 aja ya. Tapi gini aja, oke dah. Berat di bumi gitu ya. W bumi itu 600 Newton. Nah, sementara berat itu adalah massa kali percepatan gravitasi kan. Berarti kalau massa, massa itu tetap ya, mau di bumi mau dimanapun. Jadi saya tulisnya M aja. W bumi dibagi gravitasi ya bumi juga gitu ya. Berarti 600 Newton dibagi dengan 10 Newton per kilogram. Newtonnya coret, kilogramnya naik jadi 60 kilogram. Nah, ini juga bisa kayak gini aja. W di bulan berapa? Berat di bulan berarti massa kali gravitasi di bulan gitu. Massanya 60 kg, gravitasi bulan berapa? 1/6 percepatan gravitasi bumi. Ya udah 1/6 kali 10 gitu aja. Newton per kilogram. 6-nya coret berarti 100 Newton. Sesuai dengan prediksi tadi kan ya. Tinggal berat di buminya berapa dibagi 6 sama aja. Oke, kita sampai ke soal yang terakhir. Sebuah mobil bermasa 3000 kg, ini mobil yang gede berarti ya. 3000 kg
memiliki gaya dorong mesin, pokoknya gaya dorong yang menyebabkan dia berjalan gitu aja deh. 7250 Newton. Gesekan jalan dengan ban, gesekan gaya gesekan oke. Dan bodi dengan angin, itu sama aja, itu berarti F-gas aja. Gesekan tuh sifatnya ngurangin, berarti dia sifatnya minus gitu ya, minus 450 Newton. Ini yang dengan ban, diminusin lagi dengan yang 800 Newton. Pokoknya kenapa minus? Karena gaya gesekan tuh kan menghalangi atau mengurangi daripada gaya dorongnya. Dijumlahin berarti 1250 Newton minus ya. Percepatan mobil, oke. Sigma F dulu lah. Sigma F atau resultan gaya berarti gaya dorong mesin 7250 Newton kita kurangi dengan 1250 Newton ya. Ya karena pokoknya gini, misalnya ya, anggap aja ini mobilnya gitu ya. Nah, gaya dorong mobil itu menyebabkan dia bergerak ke depan, itu 7250 Newton. Nah sementara gesekan, misalkan gesekan ban gitu ya, itu arahnya berlawanan ya, 450 Newton dengan angin, misalkan di sini itu juga 800 Newton. Makanya ini dianggap plus karena sesuai dengan arah gerak, ini minus, ini minus. Jadi aslinya plus itu kenapa? Sesuai dengan arah gerak. Jadi bukan hanya sekedar kiri kanan gitu ya. Oke, kita lanjut hitungannya. Ini berarti tinggal 6000 Newton. Dan kalau kita mau nyari percepatan, ya kayak tadi, sigma F dibagi M, maka 6000 Newton kita bagi dengan 3000 kilogram. Ketemunya adalah 2 meter per second kuadrat atau 2 Newton per kilogram. Oke, sekian latihan soal kali ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Bye-bye.